sudah tadi kan banyak sudah di kolom chat yang menyatakan sudah familiar Pak dengan Google Classroom. Nah ini Betty lah, beda-beda tipis ya. Cuma Bapak Ibu kalau iya, kalau kita nggak rajin buka-buka, keteteran juga kita ya. Kalau kita walaupun tadi banyak di room kita ini yang sudah jago mahir menggunakan Google Classroom. Nah sekarang Bapak Ibu ketika run itu Google-nya laman Google sudah terbuka, maka Bapak Ibu kita tuliskan ya untuk menuju ke aplikasinya mau di cloud.com. Nah, enggak apa-apa jangan di screenshot, enggak usah dicatat, nanti kami kasih PPT untuk pembuatannya. Ini kita prakteknya Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengetik laman yang akan kita tuju, maka kita ketuk mode non-trace sinyal mungkin. Sinyal kita Bapak Ibu ya. Atau kita langsung ke tadi sudah Bapak simpan ya. Kita langsung menuju ke sini. Mudah-mudahan sinyalnya Recording stopped. Recording in progress. Nah ini Bapak Ibu ya, kita ke mode.com, mode kulitnya di sini.
Kita login dulu. Nah ini diminta biasanya Bapak Ibu seperti ini ya, ketika kita login pertama sekali. Kemudian kita teruskan. Stop dulu. Kita tulis dulu modicloud.com. Nah ini Bapak Ibu ke sini ya. Kita mulai. Atau yang kita ambil pre-trial boleh dulu ya. Oh ini model bukan modi ya. Dia model bukan modi. Bentar. Kita harus ke modinya karena model merupakan itu. Modi. Nah di sini Bapak Ibu ya, sudah ketika kita sudah masuk ke pencarian Google tadi, kita ketikkan modicloud.com, maka di sini ada tampilan seperti ini. Tampil semua Bapak Ibu, boleh di-chat-nya kalau sudah tampil di Bapak Ibu sangat jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau sudah dia dari ketikan kita di Google dia menuju ke sini, maka Bapak Ibu diketuk atau diklik yang bagian tulisan biru mulai situs model gratis, maka kita ketuk di sini. Nah, ketika kita ketuk maka kita akan beralih ke lembaran berikutnya. Ini mana yang kita klik, Bapak Ibu jangan terfokus ke yang lain-lain, kita fokus ke tulisan putih dalam kotak biru yang di atas dengan kalimat mulai gratis. Nah, kita ketuk, kemudian kita akan diarahkan ke seperti ini. Nah, dengan pengarahan seperti ini Bapak Ibu, ini pertanda bahwa kita sudah akan membuat situs yang memasuki dengan free ya Bapak Ibu. Langkah pertama pilih paket di sini ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ada kata berikutnya. Nah, hal-hal lain bagaimana Pak? Mau diisi tidak atau ada yang diklik lain tidak usah Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja dengan ketik saja bagian berikutnya. Di langkah berikutnya. Nah, untuk jumlah paket kita tidak usah lagi Bapak Ibu karena pilihan lain karena di sini sudah otomatis ada gratis satu terpilih. Nah, berarti Bapak Ibu tidak usah lagi klik yang mana-mana, langsung saja yang bingung walaupun di sini banyak tulisan dan lain-lain, Bapak Ibu lanjut ke berikutnya. Setelah kita klik berikutnya, maka di sini Bapak Ibu tandai saya setuju dengan syarat dan jika kita mengadakan suatu LMS dan kita mengundang untuk kegiatan ataupun peserta didik di kelas kita, jumlah terbanyak maksimal di kelas kita hanya 50 orang. Jadi hati-hati kalau mengundang kegiatan-kegiatan webinar dan lain-lain atau LMS Bapak Ibu di kursus-kursus itu tidak boleh lebih dari 50 karena kita free.
Di PRI itu untuk anggota dibatasi hanya 50 orang. Kalau di kelas aman ya, kalau satu kelas berarti jangan diparalelkan nanti Bapak Ibu membuat LMS-nya, nanti dibagi per kelas. Karena kita terbatas di jumlah penggunanya hanya 50. Satu kelas kan paling banyak 35, berarti aman untuk satu kelas. Nah setelah selesai kita ketuk saya setuju dengan syarat, maka kita ketuk lagi selesaikan pembelian. Kita tunggu. Nah, ketika selesai pembelian, Bapak Ibu, kita tidak usah lagi contreng yang mana-mana, ketuk yang mana-mana, tidak usah lagi. Tinggal kita pilih choice a model site URL. Nah, ini penanda Bapak Ibu. Penanda Bapak Ibu harus membuat URL. Kalau memang Bapak Ibu mau menamakan situs ini adalah situs sekolah Bapak Ibu, ya silakan. Ya, diketuk sekolah Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ingin mengadakan dengan membuatnya dengan situs nama Bapak Ibu, boleh, atau sesuai dengan kegiatan. Misal saja Bapak Ibu ya, ini kita ketuk saja misalnya saya buat ya, karena kita kelas digitalisasi pembelajaran BPMP, jadi kita buat BPMP. Kita cobakan BPMP Digi, jadi kegiatan digitalisasi dari BPMP. Nah, ketika kita mengetik ini, Bapak Ibu, maka di sini kan terlihat ada tulisan hijau. Ini menandakan bahwa apa? Kalimat yang kita gunakan untuk URL website kita ini tidak ada yang sama dan ini bakal bisa dipakai. Nah, kalau sudah bisa dipakai dan kita sudah setuju dengan kalimat website ini, URL-nya ini, maka Bapak Ibu dibuat site-nya. Tapi kalau kita tidak setuju, boleh diubah lagi. Dan kalaupun kita setuju, tiba-tiba di sini tulisan merah, berarti ini tidak bisa kata itu digunakan. Nah, BPMP Digi Sumsel, ibaratnya ya. Coba Pak, kita tambahi Pak, Sumsel. Oke. Masih hijau, berarti masih bisa. 2006 masih hijau. Oke, BPMP Digi Sumsel 26 kita buat. Maka kita setuju ini Bapak Ibu ya. Maka kita buat create set diketuk. Kita tunggukan untuk loading menjadi website kita. Nah, kalau sudah sukses 100% berarti selesailah sudah website kita Bapak Ibu. Kemana kita langkah selanjutnya? Ini ada dua pilihan. Yang biru go to dashboard, pergi ke dashboard. Yang keduanya hijau go to site. Kita pilih yang biru Bapak Ibu ya, kita setuju ke dashboard. Nah inilah tampilannya Bapak Ibu. Sudah terbentuk ya. Di mana yang kita buat tadi? Yang kita buat tadi ini. BGMP Digi Sumsel 26 Modi Pro. Kita harus masuk Bapak Ibu login untuk membuatnya, maka kita ketuk di sini. Ini Pak, mengapa kalau Bapak Ibu awal membuat situs ini, maka yang 1, 2, 3 ini tidak ada Bapak Ibu, yang tampil hanya satu ini saja. Ini karena saya sudah membuat beberapa kelas dan kursus, maka sudah tampil di sini. Nah kalau sudah ini, kita tadi kan paham website kita ini namanya. Maka kita masuk login ke bagian ini, login. Nah, ketika kita login, di sini Bapak Ibu, karena yang punya websitenya dengan akun saya tadi emailnya, maka agak pelan-pelan. Ya saya nggak nyimak di chatannya, saking fokusnya. Oke Bu, terima kasih Bapak Ibu atas itu koreksinya. Oke, sudah sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita ulang kalau memang itu ya. Nah, setelah kita masuk di sini Bapak Ibu, tampillah dashboard seperti ini. Nah, ini menandakan kapan acara yang akan kita buat. Boleh kita tandai di sini. Misal Bapak Ibu di bagian ini
Bapak Ibu akan menyelenggarakan acara Bapak Ibu di tanggal berapa. Misalnya ini Mei, hari ini tanggal 12. Misalnya nanti setelah pengimbasan dikasih waktu beberapa hari, misalnya Bapak Ibu akan melaksanakan di tanggal 19. Maka boleh di sini diketuk. Ya. Nah, judul acaranya apa yang akan Bapak Ibu buat? Ditulis di sini. Pengimbasan. Pengimbasan digi. Kita tandai agar enak nanti karena kita mengadakan tanggal 12 hari ini Bapak Ibu, jadi diawali 12 misalnya 12 pengimbasan gigi 26 saya ya tahun 2006. Nah, tanggal 19 Bapak Ibu, Pak, kalau seandainya rencana ini berubah bisa nggak diubah? Bisa, jangan takut Bapak Ibu. Ya, nanti bisa diedit. Yang penting kita ada gambaran dulu. Kemudian setelah dilakukan, yang lain diabaikan dulu Bapak Ibu, yang tahun sudah klop mengikuti. Kemudian boleh dilihat dulu tampilan lebih banyaknya. Nah, tampilan lebih banyaknya seperti ini. Kalau mau ada keterangan boleh Bapak Ibu ya. Keterangan misalnya dilaksanakan di pukul berapa nantinya ya. Kemudian lokasinya di mana. Di aula pertemuan SMP bla bla. Kalau dikosongkan tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting di dalam mode ini Bapak Ibu, mode float, kalau ada tanda seru di lingkari merah itu wajib diisi. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan bagian yang ada tanda-tanda seru lingkaran merah itu tidak diisi maka bakal gagal. Nah, yang lain-lain kalau tidak ada tanda tidak diisi tidak apa-apa, diisi juga lebih baik. Nah, kemudian lamanya sampai berapa? Lamanya misalnya sampai tanggal kita mulai tadi 19, kita mengadakan cuma 1 hari. Maka Bapak Ibu menuju ke tanggal 20 misalnya, sampainya 20 kemungkinannya tahun 2026. Nah, durasi boleh diisi Bapak Ibu, durasinya berapa menit misalnya. Atau tidak diisi juga tidak apa-apa ya. Karena dia tidak ada tanda seru lingkaran merah. Ulangi setiap minggu sehingga tercipta keseluruhan, boleh kalau mau diulangi, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau sudah, simpan. Nah, ternyata di sini apa? Walaupun tidak ada tanda merah, karena dia ada di bagian kesiapan, maka di sini keluar tulisan Bapak Ibu. Ketika kita menyimpan, kenapa Pak kembali lagi? Berarti ada sesuatu yang harus wajib diisi, tapi tidak kita isi. Di mana terlihat di sini yang bertuliskan merah? Nah, berarti kalau seperti ini harus kita isi Bapak Ibu. Misalnya 120. Kalau sudah, simpan. Nah, kan tidak ada lagi tanda merah atau lembaran yang kita tulis tadi tidak muncul lagi, berarti ini sudah disetujui. Dan ini juga tertanda di kalender kita, 12 dan 19. Selesai judul acara dibuat, maka Bapak Ibu ketuk bagian atas di tulisan kursus saya. Oh ya Bapak Ibu, ini sudah saya atur ke pengaturan bahasa Indonesia ya. Kalau aslinya ini dalam bahasa Inggris. Jadi tadi saya lupa di bagian atas di sini ada ya. Ada tulisan di awal tadi mau bahasa apa, maka kita pilih bahasa Indonesia. Nah, setelah nama kegiatan sudah, tanggal penetapannya sudah, maka Bapak Ibu kembali ke bagian paling atas ada tulisan kursus saya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya my kursus. Ya, my course. Ya, itunya ya. Ya, my course. Nah, itu yang Bapak Ibu pilih, kita ketuk Bapak Ibu. Oke. Nah, disinilah Bapak Ibu kita akan membuat kursus atau kelas kita. Setelah kita ketuk muncul seperti ini, kelola kategori khusus dan buat kursus. Itu yang kita ketuk lagi, berikutnya adalah buat kursus. Kita ketuk buat kursus. Nah,
Sampai di sini semua terikuti atau lebih dipelankan lagi? Coba chat di komentar. Kalau satu, oke Pak. Oke, ada yang tertinggal? Oke semua? Atau mau kita pelan-pelan saja? Oke, siap ya. Oke, Bapak Ibu, selesai. Terima kasih chat responnya. Kita kembali lagi ke layar kita ya untuk membuat kelas kita. Nah, ketika kita menuju ke kelas kita, Bapak Ibu, settingan bahasanya di atas di awal tadi, di awal kita memasuki kursus tadi. Nanti kita itu kan ya di ujung sebelah sini, Bapak Ibu. Nah, itu. Nanti kita diulang lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah masuk ke kelas kita, umum apa? Misal ini karena sudah mau berbagi kelompok, misalnya Bapak Ibu, kalau di kelas ini sesuaikan nama lengkap kursus, ibaratnya ada pendidikan agama atau IPA atau nama Bapak Ibu ya, boleh. Misalnya Melati 1, kita itu ya, Melati Digi 1 atau Melati Digi saja. Nah, nama singkat mata kuliah atau kursusnya MD, misalnya MD Melati Digi, boleh. Yang penting Bapak Ibu di sini tanda seru di lingkari merah harus diisi ya. Nah, kategori boleh dipilih kategori 1 karena bawaan dari sini. Karena di sini tidak ada lagi ketika kita menghapus kategori 1, maka di sini yang ada pilihan hanya kategori 1. Jadi ini tidak usah lagi ditulis, tidak mengapa tertulis kategori 1. Visibilitas kursus tidak usah diapa-apakan, tanggal mulai boleh di sini, tadi 19, misalnya setelah kita kegiatan ini, Bapak Ibu mengimbaskan tanggal 19, dan kemudian tanggal berakhirnya tadi tanggal 20. Oke. Kemudian tahun 2026 boleh. Ini apa? Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Terkadang dia terset 1 tahun. Jadi ini kita kita ubah ya. Berarti Bapak Ibu luar biasa kursusnya 1 tahun. Berapa jam itu Bu Sagata? Nah, jadi di sini kita ubah, kita cari tahunnya dengan ketuk saja tanda ini Bapak Ibu ya, tanda panah ke bawah ini diketuk, kemudian pilih, berarti di tahun ini juga kita akan berakhirnya kursus ini. ID kursus mau ditulis boleh, mau tidak boleh. ID kursus ini Bapak Ibu berarti ketika mengundang peserta didik kita atau peserta kursus kita, mereka harus memakai ID kursus ini. Jadi ketika dia masuk menggunakan emailnya, dia masih tertolak, tidak bisa masuk, seandainya ID kursus ini tidak kita kasihkan ke dia. Semacam kunci menuju ke kelas ini. Boleh kalau Bapak Ibu ingin menuliskan ya, atau tidak usah kita tuliskan dulu, karena nanti kalau belum berhasil dan ini harus dituliskan, nanti kan kembali ke laman ini lagi dia. Oke, keterangan ringkasan kursus boleh ditulis, boleh tidak, atau ini boleh ya, misalnya kelas pengimbasan, kelas pengimbasan ini misalnya di Lahat ya, kelas pengimbasan Lahat tentang digitalisasi pembelajaran guru SMP. Ini saya singkat-singkat saja Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu ketika melaksanakannya harus benar-benar tulisannya. Nah, saya seperti itu. Kemudian gambar kursus. Boleh Bapak Ibu kalau ingin mengadakan gambar kursus. Pak, saya tidak bisa menggambar yang lain-lain sekalian karena cuma saya takutnya nanti sinyalnya berpengaruh ya. Nantilah Bapak Ibu ya, yang berikutnya saya nanti. Nah, kalau ada simpanan di sini, boleh Bapak Ibu yang sudah kita share, misalnya gambar kursus, maka Bapak Ibu tambahkan atau boleh diseret ya, file gambar yang akan ditampilkan, diketuk, unggah file, pilihan file kita akan dilarikan ke
galeri dari laptop kita, kemudian kita tambahkan largo icon. Nah di largo icon biasanya kita pilih apa? Kemarin saya sudah sempat misalnya kita pilih yang ini Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kita ke sini. Unggah file. Nah, maka nanti gambaran ketika orang membuka kursus kita itu gambarnya ini Bapak Ibu. Selain nama dari kursus kita tadi. Format kursus, penampilan, berkas unggulan, pelacakan pesan, kelompok dan tag dibiarkan atau diabaikan saja tidak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kalau ada ingin lebih rinci boleh kita buka lagi dan diedit. Setelah itu kita simpan dan tampilkan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terlihat kelas dari kita. Ini umum ini misalnya keterangan tentang kelas ini Bapak Ibu ya. Kemudian bagian satu bisa diedit. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya diedit, nanti dibuat kategori-kategorinya. Oke. Simpan dan tampilkan tadi, dia kembali. Tadi sudah rasanya ya, nama lengkap kursus kategori 1. Dia berarti harus benar Bapak Ibu. Simpan dan tampilkan. Menunggu signal Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau sudah kita boleh melihat dulu di kursus. Oh internet, pantas dia. Nah maka Bapak Ibu ketika nanti peserta kita atau anak didik kita ingin masuk ke kelas kita, setelah kita kasih linknya, maka ini Bapak Ibu tampilannya nanti ya. Melatih Diki tadi. Kita kembali ke dashboard, kita lihat dulu. Nah, ketika peserta kursus kita akan masuk ke sini ataupun kita sebagai admin di sini karena kita yang membuat Bapak Ibu ya, admin sekaligus narasumber atau guru atau tenaga pengajar di kelas kita ini nanti seperti ini yang akan masuk tinggal mengklik ini sesuai namanya tadi, melatih Digi ibaratnya ya. Nah, ini general umum kembali yang ke tadi, bagian baru dan selanjutnya bagian baruan ini untuk kursusnya Bapak Ibu ya, ini judulnya misalnya seperti itu.
Kemudian ini bagian pengaturan kalau ingin disetting lebih lanjut, nanti perbaikan, kemudian juga pesertanya. Nah di sini peserta Bapak Ibu harus kita undang ya dengan cara apa? Mendaftarkan pengguna. Mendaftarkan pengguna ini maka kita perlu email dari peserta. Karena kalau email itu belum kita masukkan di sini, otomatis dia tidak akan muncul. Nanti kita masukkan dulu, kita ketuk dulu misalnya. Nah, ini kan belum ada misalnya. Atau saya ambil misalnya ya, Ardius. Nah, ini bakal belum muncul Bapak Ibu, karena kita tidak memasukkan emailnya dulu. Dan di sini terlihat di kelas kita bahwa belum ada siswa, yang ada hanya guru saja. Untuk menambahkan tadi kita daftarkan dulu, daftarkan email mereka Bapak Ibu di sini. Setelah itu baru daftarkan pengguna. Dan tetapkan kalau memang dia ingin dimasukkan sebagai murid, murid. Tapi kalau kita mengajak kolaborasi dengan teman-teman, berarti email tersebut kalau dia sebagai tenaga pengajar maka gunakan guru. Tapi kalau kita ingin dia bisa mengedit juga, nanti kita keteteran di dalam situs kita ini, maka dia jadikan manajer. Karena dia nanti bisa mengelompokkan beberapa anak di dalam kelas kita. Tetapi kalau kita hanya ingin menjadikan dia murid, maka Bapak Ibu ketuk murid. Jangan sekali-kali murid, tapi Bapak Ibu terketuk guru. Maka seluruh akses di kelas ini akan terbongkar. Nilai-nilai siswa juga akan terlihat ketika dia menjadi guru. Berapa benar di kuis 1, berapa salah di kuis 1, itu Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah ya tinggal kita mendaftarkan dan otomatis ketika kita mendaftarkan tampil di sini. Dan anak tersebut bisa masuk ke link kita menggunakan email yang sudah diberikannya. Nah ini untuk peserta. Sedangkan nilai dan lain-lain itu mengikuti Bapak Ibu. Ya, kita ini enaknya dari sini. Kita tidak lagi men-setting lain-lain, nanti tergantung nilai kuis dan lain-lainnya ya. Nilai dari hal-hal tersebut tampil di sini. Misalnya nama siapa, nanti alamat emailnya apa, total nilai keseluruhan sekian. Tapi kalau semua kuis kita selesai, ini tampil Bapak Ibu. Kuis 1 berapa, kuis 2 berapa, dan akhirnya rata-rata nilai yang didapatnya setelah kursus ini berapa, itu tampil. Peserta sudah, ke pengaturan sudah, tinggal kita Bapak Ibu di kursus kalau ingin belajar lebih baru. Okay? Nah Bapak Ibu ketika mengedit di sini, Bapak Ibu tidak bakal mengubah ini. Ya. Bagian baru dan lain-lain ini akan kesulitan kalau Bapak Ibu, ini kan indeks kita, tidak mengaktifkan mode edit. Nah untuk itu Bapak Ibu harus diketuk dulu mode edit. Nah ketika mode edit dilakukan, maka Bapak Ibu bisa mengedit di kelas kursus Bapak Ibu. Misal yang pertama apa? Bapak Ibu, Pak saya ingin bukan bagian baru, namanya apa? Absensi. Maka apa? Ya diubah Bapak Ibu. Ditulis kata absensi. Oke. Nah jangan sekali-kali Bapak Ibu mengetuk di luar. Kita kan kebiasaan mengetuknya di luar. Oke. Dia tak bakal kembali Bapak Ibu ternyata di mode ini. Beda dengan classroom. Ya. Jadi dia tetap bakalan bagian baru. Pak ngapa masih salah Pak Coba kita ketik lagi. Presensi. Kalau dia nak ke Inggrisanian ya. Presensi. Bapak Ibu ngetuknya di mana? Di sini. Masih Pak, tidak berubah. Mode edit sudah diaktifkan? Sudah. Nah Bapak Ibu salah satu di mode ini ternyata setiap kita mau mengedit seperti ini, ketika kita menulis absensi. Nah ketika sudah kita mau ngetik, jangan diketuk di luar yang lain. Bapak Ibu harus mengetik enter melalui laptopnya masing-masing. Ketika kita ketuk enter, berubah. Nah itu salah satunya, pembelajaran ya. Absensinya berupa apa? Bapak Ibu tambahkan di sini. Ini ada dua pilihan ketika kita mengetuk tanda plus. Pak ini bakal datang sendiri Pak ya? Iya Bapak Ibu.
Otomatis plus ini untuk penambahan di absensi itu seperti apa bentuknya, ini diketuk. Di sini ada dua pilihan, aktivitas atau sumber daya dan ayat. Kita pilih aktivitas atau sumber daya ayat. Nah, di sini Bapak Ibu mirip-mirip ya dengan classroom. Kita disediakan berapa banyak pilihan. Kalau penugasan berarti pilih penugasan. Kalau itu kuis berarti diketuk kuis. Kalau itu buku berarti buku yang diketuk. Kalau itu halaman-halaman. Kita tadi apa? Absensi. Ada tidak di sini untuk absensi? Nah, kehadiran di sini. Ada lagi yang bisa, apalagi selain kehadiran, bisa juga pakai daftar periksa. Tapi karena kehadiran di sini ada khusus, maka ketuk kehadiran. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan namanya apa? Ya, kehadiran hari pertama atau kehadiran ke-1. Ini wajib kan diisi 1. Kemudian keterangan boleh tidak diisi, tidak apa-apa. Nilai kalau mau dikasih nilai boleh. Ya. Kalau dia jenisnya titik, ya, nilai maksimum 100. Kategori nilai dikategorikan. Pengaturan modul aman, batasi akses. Nah, kalau memang mau dibatasi Bapak Ibu karena harus itu, oke, tambahkan pembatasan ya. Nah, tanggalnya berapa ya, dan seterusnya. Kalau tidak ada apa-apa lagi Bapak Ibu langsung saja simpan dan tampilkan boleh, atau simpan dan kembali ke kursus kita awal. Simpan dan tampilkan. Nah, seperti ini nanti. Nanti tampil di anak, dia presensi Bapak Ibu ya, memilih. Ya. Oke, misalnya yang hadir ya ada ya. Nah, seperti itu nantinya. Atau di kehadiran ini Bapak Ibu ingin menggantinya, misalnya bukan seperti ini, kita kembali ke pengaturan lagi. Nah, di pengaturan seperti ini kehadiran 1 kan tadi. Kehadiran 1 kita buat seperti ini, maka ini bisa Bapak Ibu kita ubah di absensi. Misalnya Bapak Ibu tidak mau membuat ini. Bagaimana Pak kalau mau diganti kehadiran? Jangan takut, ini saja ada titik 3 di ujung. Kita delete saja Bapak Ibu. Nah, di delete, misalnya kita absensinya ingin centang saja Pak, yang hadir centang saja. Oke, berarti Bapak Ibu ketuk ini lagi, activity of resource atau pilihan ayat. Nah, kita bagian checklist saja. Jadi tinggal anak checklist saja di bagian checklistnya nanti kalau dia hadir. Checklist hadir awal misalnya ada ya. Ini semisal saja Bapak Ibu ya, nanti diperbaiki kata-katanya. Nah, simpan dan kembali ke kursus. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti ketika siswa masuk di kelas kita, dia tampil hadir ini di ketuknya, maka dia harus menceklis. Ada lagi misalnya di awal selain absensi tidak ada, maka kita ketuk bagian baru yang kedua. Bagian baru yang kedua mau diberi apa? Misal Bapak Ibu langsung kalau kita kursus mau ada pembukaan dulu dan lain-lain boleh ya. Tapi kalau langsung mau masuk materi langsung saja. Ini materi 1. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu kalau kita membuat ini untuk mengubah bagian baru tadi? Diapakan? Ayo chat di komen biar dia berubah katanya. Ayo yang masih menyimak. Oke, makasih Bu Tri, Bu Mary, Pak Rangga, Pak Jepri, Bu Eva, Ibu Anggreni, ya Ibu Diana. Oke, sip. Walaupun sudah siang masih menyimak semua ya. Jadi jangan sampai dikeluarkan dari kotak ya. Ya Ibu Yosi, terima kasih. Kayaknya kenal dengan Ibu Yosi nih.
Ibu Ma ya, makasih Bapak Ibu teman-teman hebat ya. Maka kita ketuk enter, ya, baru dia berubah ya. Nah setelah materi satu apa yang ingin Bapak Ibu tampilkan? Ketuk di sini misalnya aktivitas ayat. Pak, pertama saya ingin menarik siswa dulu. Materi tidak dengan buku atau halaman, dengan apa? Dengan video pembelajaran. Boleh, ya. Boleh Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tuliskan halaman di materi pertama, ketuk halaman. Namanya video pembelajaran. Oke, ini wajib ya. Keterangan tidak ada tanda seru merah dilingkari, berarti tidak wajib. Mau diisi oke. Pak, kalau mau diisi seperti apa? Anak-anak simak video ini sampai selesai karena berhubungan dengan materi dan kuis kita selanjutnya. Itu. Kalau Pak, aku lagi males Pak, buru-buru buat materi ini, ya enggak dibuat keterangan enggak apa karena dia tidak ada tanda seru merah. Kemudian yang berikutnya isi. Isi halaman ini itulah yang tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menampilkan video berarti isi di sini harus video pembelajaran. Kalau di sini berisi tentang PPT, maka di sini jangan salah isi ya, PPT juga. Nah, karena dia video, di sini Bapak Ibu kita pilih di sini ya. Multimedia atau boleh rekam video kalau dia berupa rekaman. Ini kita pilih multimedia sini. Kita ketuk. Kemudian kita unggah seret file. Nah, misalnya ini ada video pidato Presiden Prabowo pada puncak peringatan Hari Guru Nasional. Kita masukkan, ketuk seperti biasa, open, tunggukan dulu. Menunggu dia sampai 100% Bapak Ibu ya. Sambil santai Bapak Ibu, yang di rumah boleh Bapak Ibu sambil menghirup kopi dulu ya. Ya, kita santai Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ketinggalan ya. Kita tunggu Bapak Ibu ya biar jelas. Pak, terupload tidak, terunggah tidak videonya ya. Nah, walaupun dia di sini enggak terlalu cepat ya. Ini kan baru 5% dan seterusnya. Oke, ini menandakan terunggah Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah terunggah 100%, nanti tampil langsung di sini Bapak Ibu, pembuka dari video kita ini. Mau ditunggukan dia upload utuh atau dilewatkan di bagian ini. Ketik 1 kalau mau utuh. Atau kalau mau dilewatkan ketik 2 di kolom chat. Oke, paham semua ya? Oke, kita lewatkan. Ya lama ya, baru 11%. Ini udah jam berapa Bapak Ibu ya? Oke, sip. Kita lewatkan Bapak Ibu ya. Mau bisa terikuti ya. Pintar ya siswa-siswa kursus kita hari ini. Ya, kami yakin Bapak Ibu adalah yang terbaik di kabupatennya masing-masing. Nah, selesai, kalau selesai Bapak Ibu, nah berarti ya mohon maaf Bapak Ibu, di sini kita tidak bisa menyimpan ya. Karena isinya tidak kita isi. Ya, atau kita ambil saja foto saja Bapak Ibu ya, kita masukkan ya untuk memudahkan. Ini anggaplah video. Kita ambil foto ini misalnya ya. Foto ini kita masukkan, open. Karena kita tidak bisa menutupnya kalau itu ya. Tidak mengunggah media karena dia ada tanda seru. Oke, untuk mempercepat ini anggaplah video yang kita unggah ke media pembelajaran kita. Oke, nah kalau sudah tampil seperti ini Bapak Ibu berarti unduhan sudah masuk, maka kita tinggal ketuk menyimpan. Oh, kita deskripsinya belum. Simak video berikut. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu, kalau sudah yang lain-lain abaikan seluruhnya, maka kita langsung ke simpan dan kembali ke kursus.
Oke Bapak Ibu, ini mungkin dia agak kebingungan ya, katanya video cuma yang ditampilkan foto. Sehingga kita agak kesulitan di sini menyimpannya ya. Cuma sudah paham Bapak Ibu ya. Nah begitu cara memasukkan materi-materi kita, entah video, entah PPT, ya, entah bentuk dalam PDF, ataupun materi dalam bentuk food, tulisan dan lain-lain, itu seperti itu. Dan tinggal kita simpan dan kembali ya. Kemudian simpan dan kembali. Oke, ini bagian kita absensi tadi kan. Live show. Oke. Materi 1 selesai. Misalnya Bapak Ibu. Nah bagaimana Pak kalau sudah tadi dikasihkan materi, sudah masuk umpamanya karena kita mengunggahnya menunggu presentasinya tadi lama, kita lewatkan. Selanjutnya kita ingin mengadakan kuis di materi 1, maka Bapak Ibu tambah lagi seperti ini. Tambah seperti ini, aktivitas atau sumber dayanya, berarti Bapak Ibu pilih apa di sini? Dari tampilan sini untuk kuis. Pilih apa? Coba di kolom chat dari bagian ini terlihat jelas tidak? Tulis sesuai tulisan yang tampil di sini. Oke, Ibu Tri Amina, Ibu Eva, Pak Jepri, Ibu Umu, Yuni, Masinawati, benar, Al-Hafiz, Nurul, sip, ya keren-keren Bapak Ibu, oke. Bu Yulia, Pak Sigit, kuis ya, paham berarti. Nah, maka kita pilih kuis, kita ketuk kuis. Nah, kuis ini Bapak Ibu kita tulis di sini. Namanya apa kuisnya? Kuis materi video 1. Ya, ibaratnya nama materinya. Keterangan tidak terlalu wajib, tinggalkan saja. Kemudian pengaturan waktu boleh kalau mau dilakukan pengaturan waktunya sesuaikan dengan waktu. Kemudian nilainya Bapak Ibunya, nilai kategori nilai berapa? Ya, atau tidak dikategorikan, nilai untuk lulus misalnya berapa? Kalau peserta dari seluruhnya 80, kita tidak usah yang 100 ya, karena maksimalnya 100 misalnya. Nilai untuk lulus 80. Percobaan dibolehkan. Nah Bapak Ibu, anak-anak kan sekarang lebih pintar Bapak Ibu. Biasanya dia ketika kuis atau ujian, dia memakai bukan namanya. Jadi dia bisa uji coba berapa kali, misalnya ditulisnya saja nama 1, 2 ya. Nanti sudah tahu kunci jawaban seluruhnya baru dia pakai nama benarannya. Maka boleh Bapak Ibu mengizinkan hanya 1 kali. Jadi anak tidak bisa mengulang lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu yakin di kuis ini anak-anak tidak bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi, Bapak-bapak atau ibu-ibu mengawasi dengan baik pada proses kuis, maka boleh Bapak Ibu lakukan 2 kali. Yang keduanya untuk remedial nilai mereka. Metode penilaian boleh nilai tertinggi, tidak usah lagi diubah, tidak apa-apa. Ya. Kemudian tata letak, perilaku pertanyaan, tinjauan opsi, dan lain-lain. Ini boleh kita ubah, boleh tidak. Ya. Cuma saya sarankan tidak usah diubah, tidak masalah. Kemudian kalau sudah, simpan dan kembali ke kursus. Grades, berarti dia bukan pakai puluhan ya. Kita pilih, bukan pakai ratusan, kita pilih angka tertingginya 10 saja. Simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini Bapak Ibu menandakan kalau kita tidak ada ya kesalahan atau tidak terlewati. Tadi kan terlewati. Nah, kalau terlewati berarti dia tampil lagi halaman itu. Nah, karena tidak ada kesalahan, ini kan sudah masuk. Bagaimana Pak cara membuat soalnya? Bapak Ibu di sini diketuk lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali ke pertanyaan boleh, ke kuis tadi boleh. Cuma saya sarankan lebih ke pertanyaan. Nah, di sini ke pertanyaan Bapak Ibu akan dimulai. Bagaimana nanti soal akan diacak? Boleh. Takutnya anak-anak yang dekat dudukan saling intip ya kalau itu, maka diketuk acak. Menambahkan berarti Bapak Ibu mulai pertanyaan baru.
Di sini pilihan, mau pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, numerik, karangan, ya dihitung, pilihan ganda terhitung, dan lain-lain sampai ke Bapak Ibu. Pilihlah yang mana Bapak Ibu senang. Kita coba dulu pilihan ganda. Maka Bapak Ibu ketuk di bagian sini, di lingkarannya. Ketuk. Nah, ini menandakan pilihan ganda. Tambahkan. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Masih terikuti? Atau dipelankan? Atau kita cepatkan lagi biar cepat pulang? Oke ya, bisa mengikuti ya, ngikut. Oke, alhamdulillah masih terikuti. Ya, masih bisa. Oke. Baik Bapak Ibu, berikutnya kalau sudah ya kita masuk. Ini membuat soal pertama. Kategori tidak usah lagi diisi. Ini yang nama seru. Nah, ketika nama pertanyaan Bapak Ibu, jangan di sini nama pertanyaan jangan bingung. Ini urutan soal. Kalau ini nomor 1 kan kita baru membuat, berarti ketik 1. Ini mendatangkan soal pertama. Teks pertanyaan. Hewan berkaki 4 di bawah ini titik-titik atau adalah titik-titik. Sudah ya? Tanda default. Ya, 1. Kita kan 1 tadi ya. Umpan balik dan lain-lain boleh kalau di sini Bapak Ibu ingin umpan balik boleh ditulis, tapi lebih baik dilewatkan saja. Nah, untuk penomoran kita kan pilihan ganda. Pilihan gandanya Bapak Ibu ABC-nya pengen apa? ABC besar, ABC-nya kecil, atau pakai 1, 2, 3 dan lain-lain. Kita ambil yang umum, misalnya ABC-nya Pak, optionnya semuanya huruf besar, oke. Diubah ya. Jawaban 1, pilihan 1 ini Bapak Ibu ya, berarti apa? Di sini Bapak tulis, misalnya tadi hewan di bawah ini yang berkaki 4, boleh diambil dulu, misalnya ini kucing. Ini yang bagian A-nya berarti Bapak Ibu, lihat pilihan 1, berarti ini A-nya, kucing. A-nya tidak usah lagi dibuat karena sudah kita set kan tadi. Pilihan kedua berarti B-nya sapi. Pilihan ketiga, pilihan C-nya. Maka Bapak Ibu buat misalnya apa? Di sini ikan. Dan pilihan keempat itu adalah manusia misalnya. Manusia. Nah, pilihan kelima dia optionnya Bapak Ibu di sini kalau pilihan ganda bukan sampai D, cuma sampai E, jadi 5 ya. Satu lagi apa misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu. Sudah Bapak Ibu di sini kita masukkan. Kalau sudah, nah di sini Bapak Ibu kunci jawaban yang benar di mana dimasukkan? Kunci jawaban yang benarnya dinilai Bapak Ibu. Kucing berkaki berapa? 4 atau 2? Nah sekarang dari pertanyaan Pak, Bapak Ibu coba cat di itu. Jawaban kita apa? Hewan berkaki 4 di bawah ini. A. Kucing. B. Sapi. C. Ikan. D. Manusia atau 4 manusia. E. Kupu-kupu. Mana jawaban yang benar? Coba di kolom chat ditulis. Kok kucing dan sapi? Pertanyaannya hewan berkaki 4. Oke, kucing dan sapi. Berarti salah satu kita ubah dulu Bapak Ibu ya. Kita ubah benar. Kalau memang pengen 2 jawaban enggak apa ya. Cuma kalau kita mau masukkan 1, kita 1 saja. Jadi kucing kita ubah. Kucing kita ubah jadi kata ya, atau kodok. Nah, kata atau kodok, berarti intinya jawaban kita apa Bapak Ibu? Kata salah, berarti nilainya tidak ada. Di sini kan kalau nilai ini kita buka Bapak Ibu, tanda garis ini, maka pilihan seperti ini. Nah, angka-angka dan terakhir kalimat tidak ada atau no name. No name, ya. Nah, karena dia bukan jawaban yang benar, maka ini biarkan tidak ada. Pilihan kedua juga ini salah kan?
Tidak ada nilai juga. Apa benar? Pilihan kedua. Benar tidak? Ayo Bapak Ibu di chat. Benar salah? Benar. Yang lain? Ibu Umu, Ibu Epa yang masih mengikuti. Pak Al-Hafiz. Oke, Bu Mary, Bu Tri. Oke, benar ya. Nah karena ini oke Bu Dian, Bapak Ibu sekalian makasih responnya. Oke, karena ini benar Bapak Ibu, maka nilai ini jangan kita ketuk tidak ada. Tapi apa? Yang kita ketuk langsung 100%. Nah, kalau nilai yang pilihan kedua sudah 100%, Bapak Ibu tidak usah lagi repot-repot untuk pilihan ketiga C, pilihan keempat D, pilihan kelimanya E. Tidak usah lagi repot-repot, tinggalkan saja. Yang lain-lain Pak, tinggalkan saja juga langsung simpan perubahan. Sudah dapat satu soal Bapak Ibu kita. Sudah dapat. Bagaimana untuk melihat soal kita? Boleh Bapak Ibu preview dulu. Preview dengan cara apa? Di sini ada lensa pembesar, ada tanda plus, diketuk saja. Bagaimana bentuk soal yang kita buat? Nah ini soal nomor 1. Hewan berkaki 4 di bawah ini titik-titik A, B, C, D, E. Jawabannya sudah otomatis mengikuti. Nanti kalau anak masuk atau peserta khusus kita masuk memilih jawaban yang benar, itu bakal ada nilainya benar, yang salah akan bernilai salah. Kalau sudah kita preview, maka kita kirim dan selesai, boleh simpan saja Bapak Ibu ya. Tutup pratinjau. Nah, pilihan paling bagus. Pak menambahkan soal nomor 2, sama seperti itu Bapak Ibu. Langsung ke bagian ini ya, kita ketuk pertanyaan baru. Seperti tadilah, mau pilihan ganda lagi, oke. Kalau memang pertanyaan kuisnya ada beberapa macam opsi ya silakan pilih benar salah. Atau jawaban singkat, tinggal diketuk seperti aja. Oke Bapak Ibu, kita lewatkan ya, paham ya? Nah kalau sudah paham Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah menjadi sebuah kelas dan kita tinggal mengundang peserta didik kita ataupun peserta kursus kita. Ini ya, diubah lagi Bapak Ibu ya, ini materi 1, ini dibuat berarti materi kedua, ini materi ketiga dan seterusnya. Paham Bapak Ibu? Ayo yang jawab paham. Siap paham ya? Oke. Nah nanti kalau ada tugas ya di LMS untuk membuat ini Bapak Ibu udah paham. Ya Pak Rangga sudah paham, Bu Fitri, Bu Tri, Bu Diana, Ibu Umu. Baru 4 orang ini. Mana kita kan 14 kabupaten kali 5 berarti banyak ya. Oke. Ya Pak Dede, Bu Mary, Pak Erlan. Oke semuanya bisa ya, siap ya. Nah itulah Bapak Ibu yang bisa kita buat dari proses ya pembuatan situs ataupun site dari multicloud.com ini. Bapak Ibu mau membuat kelas beberapa banyak, bebas di sini Bapak Ibu ya. Dan ini gratis, salah satunya yang masih gratis. Woody kita juga enggak gratis lagi sekarang ya Bapak Ibu. Nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan di kolom chat. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan ya, atau nanti dilanjut di sesi berikutnya untuk pertanyaan gabungan ya. Kalau sudah paham, inilah salah satu Bapak Ibu, dan sepertinya Bapak Ibu untuk kali ini yang kita sudah nyaman dengan Google Classroom, mari kita ke depan di kelas-kelas kita tinggalkan Google Classroom dan kita beralih ke multicloud.com. Ya jujur kami juga Bapak Ibu sudah nyaman di Google Classroom ya, jadi ketika ketemu ini juga agak risih. Tapi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ini yang disarankan berarti ini lebih bagus dari tampilan yang lama. Dan memang kalau kita lihat, memang di sini, oh di situ ada itu ya. Sekarang sudah dibatasi Pak, kalau mau buka kelas lagi dibatasi besok baru bisa.
Oh kayak gitu ya Kak. Alhamdulillah Pak berarti karena ini mungkin sudah banyak yang bergerak Pak memakai mode Cloud ini. Kalau saya bebas Pak mau menambah berapa kelas pun bisa ya. Karena saya dapat lebih dulu. Ya saya sudah 4 kelas saya buat Pak di sini ya. Ya sama sih ketika model, ini kan turunan dari model. Ya. Model itu kan sekarang apa? Dia tidak lagi mengasih free. Jadi ya sudah berbayar, tidak bisa. Dulu di awal-awal padahal dia free. Sama kayak Modi ini. Sekarang makanya kita dialihkan ke Modi karena ini yang satu masih free. Ya masa waktunya ada nanti Bapak Ibu pintar-pintarlah karena saya yakin Bapak Ibu hebat ya. Kalau akun Bapak Ibu sudah dibatasi masa pakainya, buat akun lagi Bapak Ibu. Buat akun gratis ya dah ya. Ya. Sama kayak TikTok Bapak Ibu. Iya. Kalau kita TikTok di sini beli mahal, buat akun TikTok yang baru. Ternyata ketika baru belinya lebih murah Bapak Ibu ya. Nah begitu juga di sini. Jadi yang black market itu gunakan dengan baik. Cuma secara bijak. Oke Bapak Ibu, itu saja pemaparan materi dari kami tentang praktek pembuatan Modicloud. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga masih tetap semangat karena kita punya waktu untuk penutupan masih lama. Bapak Ibu kurang lebih 3 jam lagi ya akan berakhir. Jadi harus duduk dengan manis ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penyimakannya, kemudian juga respon Bapak Ibu yang sangat bagus dan alhamdulillah bisa mengikuti. Kalau ini kelas saya, waduh berbahagia sekali saya Bapak Ibu, pinter-pinter ya dan bisa mengikuti dengan cepat. Mohon maaf kalau ada salah maupun tingkah yang kurang berkenan di hati